Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Oktavia dari kelas 3B MKS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan NIM 504210064. Baiklah, di sini saya akan melaksanakan tugas mata kuliah statistik dengan dosen pengampu Ibu Fitriana Siregar ME. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang regresi sederhana maupun berganda. Analisis regresi mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaruh dari satu variabel ke variabel lainnya. Nah, variabel yang mempengaruhi biasanya disebut dengan variabel bebas atau independent variable. Sedangkan variabel yang dipengaruhi disebut variabel terkait atau dependent variable. Nah, biasanya di dalam grafik variabel yang mempengaruhi disebut dengan variabel X dan variabel Y sebutan untuk variabel yang dipengaruhi. Jadi X untuk variabel yang mempengaruhi dan Y variabel untuk yang dipengaruhi atau yang biasanya disebut variabel X merupakan variabel bebas dan variabel Y merupakan variabel yang terikat. Secara garis besarnya regresi terbagi menjadi dua, yaitu regresi sederhana dan berganda. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang regresi bergandanya terlebih dahulu. Metode regresi linear berganda ini merupakan alat statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa variabel terhadap satu buah variabel. Nah, untuk analisis regresi linear berganda ini untuk mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa variabel. Beberapa variabel yakni artinya lebih dari satu variabel. Kalau untuk regresi linear sederhana merupakan untuk satu variabel. Nah, sedangkan kalau regresi linear berganda ini untuk lebih dari satu variabel, yakni 2 ataupun lebih. Nah, regresi linear berganda ini merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Model regresi linear berganda dilukiskan dengan persamaan sebagai berikut, yakni Y sama dengan A tambah B X1 plus B X2 ditambah BN XN ditambah E. Nah, untuk keterangannya, Y merupakan variabel terikat, X variabel bebas, A merupakan konstanta, dan B merupakan koefisien estimate. Nah, rumus ini bisa digunakan ketika kita sudah melakukan uji statistik atau uji SPSS dari hasil penelitian yang telah kita lakukan. Nah, ketika kita sudah melakukan uji statistik tadi, maka akan muncul hasil dari uji tersebut. Nah, dari situ bisa kita simpulkan atau bisa kita mempergunakan rumus ini untuk menjumlahkan atau untuk mengetahui dari Y tadi. Contohnya, pengaruh gaji dan reward terhadap kinerja karyawan. Nah, di sini pengaruh gaji merupakan X1 dan reward merupakan X2. Nah, kinerja karyawan merupakan Y atau variabel terikatnya, yang artinya pengaruh gaji dan reward tadi merupakan variabel bebas terhadap variabel terikatnya, yaitu kinerja karyawan. Nah, langkah dari uji statistik ini tadi atau uji SPSS ini tadi bisa kita lakukan dengan cara mengolah data
dengan cara yang pertama menginput data terlebih dahulu. Data hasil dari penelitian kita diinput ke dalam SPSS, lalu kita ketik data view, lalu kita klik variabel view pada bagian name, ketik X1, X2, dan Y. Pada bagian label, ketik nama masing-masing variabel. Misalnya ini tadi X1 merupakan pengaruh gaji, dan X2 reward, dan Y merupakan kinerja karyawan. Nah, lalu kemudian biasanya perumusan ini sangat digunakan ketika kita ingin menguji hasil penelitian kita melalui regresi berganda. Nah, untuk rumusan hipotesis, rumusan hipotesis ini merupakan jawaban sementara pada penelitian, atau hipotesis memuat teori dari dan penelitian terdahulu yang diuji secara empirik. Nah, ketika kita sudah melakukan uji hipotesis atau uji statistik tadi, maka kita akan mendapatkan jawaban. Nah, jawaban atau kita dapat mengambil kesimpulan dari uji statistik yang telah kita uji tadi. Nah, jawaban tersebut merupakan jawaban sementara dari penelitian. Nah, tujuan untuk hipotesis merupakan langkah untuk memfokuskan masalah untuk mendapatkan kesimpulan penelitian. Biasanya, uji hipotesis ini menggunakan uji T maupun uji F. Jika uji T merupakan uji parsial yang ditujukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial sendiri yang diberikan variabel bebas atau X terhadap variabel terikatnya, yaitu Y. Uji T ini kita bisa mengambil keputusan jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Namun, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang uji regresi sederhana. Sebenarnya, antara uji regresi sederhana dan uji regresi berganda itu sama saja. Bedanya, jika regresi berganda terdapat beberapa variabel, sedangkan di regresi sederhana terdapat satu variabel saja. Nah, analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Dasar pengambilan keputusan dari dasar pengambilan keputusan terdapat dua macam, yaitu jika signifikan lebih kecil dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, jika signifikan lebih besar dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, rumus dari uji T ini sendiri yaitu T sama dengan tabel sama dengan A per 2 N kurang K dikurang 1. Nah, langkah untuk analisis datanya sendiri yaitu yang pertama, buka SPSS yang terdapat di laptop, kemudian buka variabel view sama dengan X tambah Y pada label, tambahkan X dan Y pada label nama variabel, lalu pencet analyze, lalu pencet regression, kemudian pencet linear,
Kemudian pindahkan variabel tadi, kemudian pencet OK. Nah, rumus dari uji regresi sederhana ini sendiri yakni Y sama dengan A ditambah BX. Sekian, terima kasih video dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat dimengerti. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.